Halo semuanya, perkenalkan saya Ratu Rinjani Mekines dengan NIM 010822300039 Informatics UPH 2023. Pada video ketujuh ini, saya akan menjelaskan mengenai keamanan jaringan dan informasi. Sebagai pengguna internet, penting bagi kita untuk memahami mengapa keamanan internet begitu vital. Mengapa? Karena ada ancaman serius yang dapat mengintai kita, seperti kejahatan komputer atau yang biasa dikenal sebagai cybercrime. Ini mencakup tindakan ilegal seperti mencuri uang dari rekening bank, mengakses data pribadi untuk keuntungan mereka sendiri, merusak jaringan dengan melepaskan virus yang bisa merusak komputer, serta praktik seperti phishing atau penipuan internet. Oleh karena itu, dengan menyadari resiko ini, kita dapat mengambil langkah-langkah pencegahan yang sesuai untuk melindungi diri kita dan data kita saat beraktivitas online. Sekarang mari kita bahas masalah lain yang sering muncul di dunia keamanan komputer, yaitu unauthorized access dan penggunaan unauthorized. Unauthorized access terjadi ketika seseorang atau entitas mencoba mendapatkan akses ke komputer, jaringan, file atau sumber daya lainnya tanpa izin resmi. Sedangkan penggunaan unauthorized adalah saat sumber daya komputer digunakan untuk aktivitas yang tidak diizinkan. Nah, yang perlu kita perhatikan bahwa kedua hal tersebut bisa dilakukan oleh orang dalam organisasi maupun oleh orang luar. Selanjutnya adalah hacking. Ini adalah praktik menggunakan komputer untuk membobol sistem komputer lain. Penting untuk dicatat bahwa hacking tidak selalu bersifat jahat, tergantung pada tujuannya. Dalam dunia hacking, kita mengenal 3 jenis hacker, yaitu white hat atau hacker baik, grey hat, dan black hat atau hacker jahat yang melakukan tindakan kriminal. Ancaman terbesar tentu saja datang dari hacker black hat yang harus kita waspadai. Hacking adalah ancaman serius bagi individu, bisnis, dan bahkan keamanan nasional. Hacking bisa digunakan dalam aksi terorisme dunia maya. Saat ini, serangan hacking seringkali dilakukan melalui jaringan nirkabel. Kemudian, ada yang namanya warp driving. Ini adalah salah satu step atau cara yang bisa dilakukan oleh para hacker sebelum ngehack. Seperti namanya driving, para hacker akan menyetir menyusuri kawasan tertentu untuk mengetahui titik-titik di mana WiFi itu bisa diakses tanpa otorisasi. Setelah mengetahui titik lemah, baru mereka melakukan tindakan hacking yang sesungguhnya. Selanjutnya, mari kita bahas tantangan lain dalam keamanan internet, yaitu intersepsi komunikasi. Ini adalah praktik mencuri pesan, file, informasi yang dikirim melalui internet tanpa izin. Perangkat lunak yang dirancang untuk tujuan ini bisa digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Sekarang mari kita lihat bagaimana kita bisa melindungi diri dari unauthorized access dan penggunaan unauthorized. Untuk melakukannya, kita bisa mengandalkan beberapa sistem kunci. Yang pertama, sistem control access yang digunakan untuk mengontrol siapa yang memiliki akses ke fasilitas, jaringan komputer, basis data perusahaan, atau akun situs web. Selain itu, kita memiliki sistem identifikasi yang memverifikasi apakah orang yang mencoba mengakses fasilitas atau sistem adalah pengguna yang berwenang. Ada juga sistem autentifikasi yang membantu menentukan apakah orang tersebut benar-benar orang yang dia klaim. Kemudian, kita memiliki sistem akses pengetahuan yang hanya dimiliki oleh pengguna, biasanya dalam bentuk kata sandi. Namun, kita perlu ingat bahwa kata sandi harus kuat dan diubah secara berkala. Namun, untuk meningkatkan tingkat keamanan, kita juga bisa mempertimbangkan penggunaan two-factor authentication. Dalam metode ini, pengguna harus melewatkan 2 tahap autentikasi yang berbeda sebelum diizinkan akses. Biasanya, salah satunya adalah pengetahuan, seperti kata sandi, dan yang lainnya bisa berupa fitur biometrik atau objek yang dimiliki oleh pengguna. Objek tersebut dapat berupa hard token yang menggunakan objek fisik atau soft token yang memberikan one-time password atau OTP. Dengan two-factor authentication, tingkat keamanan kita menjadi lebih tinggi. Selanjutnya, dapat dengan mengontrol akses ke jaringan nirkabel. Secara umum, jaringan WiFi kurang aman dibandingkan dengan jaringan kabel. Oleh karena itu, pemilik jaringan nirkabel harus mengambil beberapa tindakan keamanan, seperti mengubah kata sandi bawaan router, mengaktifkan enkripsi, dan mengaktifkan fitur keamanan lainnya yang sesuai dengan kebutuhan.
Kemudian, mari kita bahas lebih dalam tentang enkripsi, yang merupakan metode penting untuk melindungi data sensitif. Enkripsi adalah proses mengacak-acak isi email atau file sehingga tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berwenang. Ada dua jenis enkripsi yang umum digunakan. Yang pertama, kita memiliki enkripsi private key, juga dikenal sebagai enkripsi symmetric key. Dalam metode ini, kita menggunakan satu kunci yang sama untuk menenkripsi dan mendekripsi data. Ini sering digunakan untuk mengamankan file di komputer. Namun, jika kita ingin mengirim file ke orang lain, baik pengirim dan penerima harus setuju pada kunci pribadi yang akan digunakan. Yang kedua yaitu enkripsi public key atau enkripsi asymmetric key. Dalam metode ini, kita menggunakan dua kunci, yaitu kunci pribadi dan kunci publik. Yang menarik, public key dapat diberikan kepada siapa saja, sementara private key harus tetap rahasia. Dengan metode ini, komunikasi aman dapat terjadi tanpa perlu berbagi private key. Sekarang, mari kita bahas poin penting lainnya, yaitu computer sabotage. Ini adalah ancaman serius yang mengintai dunia komputer. Yang pertama, kita memiliki virus komputer, yang merupakan program perangkat lunak yang diinstal tanpa sepengetahuan pengguna. Virus ini dirancang untuk mengubah cara komputer beroperasi atau menyebabkan kerusakan pada sistem komputer. Selanjutnya, ada yang disebut dengan computer worm atau cacing komputer. Ini adalah program berbahaya yang dirancang untuk menyebar dengan cepat dengan mengirim salinan dirinya sendiri ke komputer lain melalui jaringan. Worm dapat menginfeksi banyak sistem dalam waktu yang sangat singkat. Oleh karena itu, kita harus selalu waspada terhadap potensi ancaman ini. Perlu diketahui, ada berbagai tindakan yang dapat membantu melindungi data dan informasi pribadi kita dari serangan komputer sabotage. Salah satu langkah utama adalah dengan menggunakan perangkat lunak keamanan yang mencakup perangkat seperti antivirus software. Perangkat ini adalah rangkaian program yang dirancang khusus untuk melindungi komputer kita dari berbagai ancaman. Antivirus software adalah salah satu komponen penting dalam perlindungan komputer. Perangkat ini digunakan untuk mendeteksi dan menghilangkan virus komputer dan berbagai jenis malware lainnya. Antivirus akan mengkarantina konten yang mencurigakan saat tiba dan bisa diatur untuk melakukan pemindaian secara reguler. Dengan menggunakan perangkat keamanan seperti antivirus, kita dapat mengurangi risiko serangan komputer sabotage dan menjaga komputer kita tetap aman. Namun, langkah-langkah perlindungan ini hanya sebagian kecil dari upaya yang dapat kita lakukan untuk melindungi diri kita dalam dunia digital. Selanjutnya, mari kita fokus pada ancaman online, seperti pencurian online, pencurian identitas, spoofing, phishing, dan .con. Pertama, kita punya .con yang merujuk pada penipuan online. Ini melibatkan tindakan manipulatif di dunia maya yang bertujuan untuk mengecoh korban dan mendapatkan keuntungan. Kemudian pencurian data dan informasi adalah masalah serius lainnya. Ini melibatkan peretasan atau pencurian informasi pribadi dan data yang dapat digunakan untuk tujuan yang jahat. Yang ketiga yaitu phishing, adalah taktik umum di mana penjahat menggunakan pesan email yang dipalsukan untuk mendapatkan data pribadi dari korban. Keempat adalah spear phishing, adalah bentuk phishing yang lebih canggih dan dipersonalisasi. Ini ditargetkan untuk individu tertentu dan penjahat menggunakan informasi pribadi yang diketahui tentang target untuk menciptakan pesan yang lebih meyakinkan. Dan yang terakhir adalah peretasan media sosial, adalah tindakan mengakses akun media sosial orang lain tanpa izin. Ini bisa digunakan untuk membuat perubahan pada konten atau melakukan aktivitas yang mencurigakan atas nama orang tersebut. Untuk menjaga diri dari potensi kejahatan online, ada beberapa langkah penting yang bisa kita ambil. Yang pertama, dengan menggunakan anti-phishing tools. Banyak browser web telah dilengkapi dengan alat anti-phishing yang dapat membantu melawan situs-situs phishing potensial. Alat ini dapat mengidentifikasi dan memberikan peringatan saat kita mengunjungi situs web yang mencurigakan. Yang kedua, dengan memilih situs aman. Pastikan untuk menggunakan situs yang memiliki lapisan keamanan tambahan untuk melindungi dari pencurian identitas.
Dengan langkah-langkah ini, kita dapat meningkatkan keamanan online dan mengurangi risiko menjadi korban kejahatan online. Kemudian kita lanjut ke keamanan informasi. Yang pertama ada yang namanya authentication atau membangun identitas. Proses ini biasanya memerlukan penggunaan nama pengguna dan kata sandi sebagai langkah utama. Namun, penting untuk menjaga keamanan kata sandi. Salah satu metode yang digunakan adalah dengan menggunakan fungsi hash yang merupakan bentuk enkripsi satu arah. Sebagai contoh, mari kita lihat kata sandi bad boy 2. Kita bisa mengganti huruf-huruf dengan angka B menjadi 2, A menjadi 1, D menjadi 4, dan seterusnya. Kemudian kita tambahkan semua digit tersebut menjadi 51. Selanjutnya kita mencari sisa dari hasil penjumlahan tersebut setelah dibagi 7. Maka 51 mod 7 adalah 2. Selanjutnya tambahkan 1 dan dikalikan dengan 9. Sehingga 2 ditambah 1 adalah 3, kemudian dikali 9 yaitu 27. Terakhir kita balikan digit tersebut dan diubah menjadi huruf. Sehingga 27 dibalik menjadi 72 dan menjadi GB. Metode authentication lainnya ada dengan menjawab pertanyaan informasi pribadi. Bisa dengan informasi biometrik seperti sidik jari atau pemindaian retina, skema one-time password, dan dual authentication. Kemudian ada yang namanya authorization, yaitu serangkaian tindakan yang diizinkan untuk setiap orang yang berwenang. Sekarang setelah kita memahami pentingnya keamanan informasi dan proses autentikasi, mari kita beralih ke dunia kriptografi, yang merupakan salah satu pilar utama dalam melindungi data dan pesan di era digital. Kriptografi yang sering disebut sebagai ilmu secret writing melibatkan proses enkripsi dan dekripsi yang merupakan operasi terbalik yang mengubah plain text menjadi ciphertext dan kemudian kembali lagi. Pertama, kita memiliki algoritma symmetric encryption di mana kunci rahasia dibagikan oleh pengirim dan penerima dan kunci yang sama digunakan untuk menenkripsi dan mendekripsi pesan. Kemudian yang kedua ada algoritma asymmetric encryption dengan penggunaan dua kunci, yaitu public key dan private key. Public key digunakan untuk enkripsi pesan, sementara private key yang hanya diketahui oleh pengguna digunakan untuk dekripsi. Ini adalah teknik kriptografi yang sangat penting dalam menjaga keamanan komunikasi dan data. Ada banyak algoritma dalam metode kriptografi. Mari kita mulai dengan algoritma kriptografi yang terkenal yaitu Caesar Cipher. Algoritma ini adalah salah satu bentuk paling sederhana dari enkripsi substitusi. Dalam Caesar Cipher, setiap huruf dalam teks biasa digantikan oleh huruf yang memiliki pergeseran tetap di dalam alfabet. Misalnya, jika kita menggunakan pergeseran 3, pada A akan digantikan dengan D, B dengan E, dan seterusnya. Contoh penggunaan Caesar Cipher adalah jika kita memiliki kata hello, maka dengan pergeseran 3 kata tersebut menjadi KHOOR. Selanjutnya, kita memiliki block cipher yang merupakan algoritma enkripsi yang bekerja dengan mengenkripsikan sejumlah blok teks sekaligus. Sebagai contoh, mari kita lihat bagaimana sebuah algoritma sederhana dengan matriks 2x2 dapat digunakan untuk mengenkripsikan pesan. Pada matriks tersebut, kita turunkan. Kemudian, kita mengenkripsikan kata YB menjadi vektor V2. Kemudian kita kalikan matriks V2 dikali dengan turunan M dan didapat hasil 715. Kemudian kita bisa mengubah hasil ini menjadi string dan dalam kasus ini kita mendapatkan Go. Ini adalah ilustrasi sederhana tentang bagaimana algoritma kriptografi dapat mengubah pesan menjadi bentuk yang sulit dibaca oleh pihak yang tidak berwenang. Dalam dunia nyata, kita menggunakan algoritma yang jauh lebih kompleks dan kuat untuk melindungi data kita. Block cipher mengubah teks asli menjadi teks terenkripsi dalam blok-blok yang memiliki ukuran tetap. Contoh algoritma block cipher yang terkenal adalah Advanced Encryption Standard atau AES. Misalnya dalam AES, teks asli dipisahkan menjadi blok-blok 128 bit dan setiap blok dienkripsi secara terpisah. Dan juga ada Data Encryption Standard adalah algoritma kriptografi yang mengenkripsikan data dalam blok-blok 64 bit dengan menggunakan kunci 56 bit. Contoh penggunaannya adalah melindungi pesan rahasia yang dikirim melalui jaringan.
DES telah digunakan secara luas, tetapi saat ini dianggap kurang aman karena panjang kunci yang terbatas. Sekian penjelasan saya mengenai keamanan jaringan dan informasi. Terima kasih telah mendengar hingga selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.